Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga kita semua dalam keadaan yang baik dan sehat ya. Sebelumnya aku pengen bertanya, kalian pernah gak sih ada pertanyaan yang muncul di kepala kalian tentang makna hidup? Seperti contohnya, sebenarnya apa sih tujuan kita hidup di dunia ini? Atau udah bermakna belumnya hidup yang aku jalani selama ini? Nah, di video kali ini aku bakal ngejelasin kalian tentang apa sih makna hidup itu, mitos dan fakta terkait makna hidup yang menurut pandangan Islam, juga makna hidup dari pandangan ahli psikologis. Sebelum melanjutkan pembahasan tentang makna hidup, sebelumnya kenalin, aku Jia Fathia Arumitias, mahasiswi Prodi Psikologi Islam dari UIN Radenita Lampung. Video ini dibuat untuk sebagai tugas akhir dari mata kuliah pengembangan diri. Mitos dan fakta yang sering kita dengar terkait makna hidup adalah makna hidup hanya milik orang-orang sukses. Padahal faktanya, makna hidup tidak selalu berasal dari pencapaian besar. Makna hidup dapat ditemukan melalui hubungan sosial yang baik, kontribusi kecil kita terhadap orang lain, serta pengalaman sehari-hari. Kita tidak harus menjadi terkenal ataupun kaya untuk merasa hidup kita bermakna. Penelitian yang dilakukan oleh Clay Rothleck dan rekan-rekannya di tahun 2021 menunjukkan bahwasannya orang yang memiliki yang merasa hidupnya bermakna, mereka memiliki kesehatan mental yang jauh lebih baik daripada orang-orang yang merasa hidupnya kosong. Di mana seorang individu yang merasa hidupnya bermakna dianggap lebih mampu untuk menghadapi tantangan-tantangan kehidupan. Dalam Islam, tujuan hidup manusia telah dijelaskan secara jelas di dalam Al-Quran. Sebagaimana Allah berfirman di Quran Surat Az-Zariyat ayat 56, yang artinya, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia merupakan supaya mereka beribadah kepadaku. Yang mana maksud dari ayat ini adalah tujuan diciptakannya manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, ibadah tidak hanya terbatas pada sholat, puasa, membaca Al-Quran, belajar, bekerja dengan jujur, membantu sesama, memberikan manfaat kepada lingkungan. Itu juga merupakan bentuk ibadah apabila dilakukan karena Allah. Hal ini diperkuat oleh sabda Rasulullah SAW yang artinya, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Oleh karena itu, Islam memandang bahwa hidup yang bermakna bukan hanya sebatas kesuksesan duniawi, tapi juga bagaimana seseorang mendekatkan diri kepada Allah dan memberikan manfaat bagi sekitarnya. Dalam ilmu psikologis, ilmuwan yang paling banyak membahas terkait makna hidup adalah Viktor Frankl. Menurut Frankl, manusia memiliki kebutuhan untuk menemukan makna dalam hidupnya. Ia juga menjelaskan bahwasannya seseorang akan lebih mampu bertahan menghadapi berbagai kesulitan atau berbagai tantangan jika ia memiliki alasan yang kuat atau tujuan untuk dicapai. Pada teorinya yang dikenal sebagai logoterapi, Frankl menekankan bahwasannya makna hidup dapat ditemukan melalui karya yang bermanfaat, hubungan dengan orang lain, serta cara seseorang menghadapi penderitaan atau tantangan hidup. Dengan kata lain, hidup yang bermakna bukan berarti hidup tanpa masalah, melainkan hidup yang memiliki tujuan dan nilai untuk dicapai. Kesimpulannya, makna hidup tidak selalu ditemukan melalui hal-hal besar, melainkan bisa melalui kebaikan kecil, hubungan yang positif, rasa syukur, serta kebermanfaatan kita terhadap sesama. Oleh karena itu, marilah kita terus belajar, bertumbuh, dan berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Karena selama kita terus berusaha untuk bermanfaat dan mendekatkan diri kepada Allah, maka sesungguhnya kita sedang menjalani hidup yang bermakna. Saya Jia Fathia Arumitias. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.